Setelah mereka berhasil mengambil alih, The Ether pun akan membuat sinyal, supaya bantuan datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, persediaan makanan di camp ini semakin berkurang. The Ether tahu, kalau hal ini bisa saja membuat para penjaga menjadi kejam, dan mempersulit rencana mereka. Maka ia pun langsung menyuruh teman-temannya bersiap-siap, karena apapun yang terjadi, rencana mereka harus dilakukan secepat mungkin. Untungnya di sini semua setuju, termasuk Samsul yang merasa, kalau harapannya untuk dibebaskan tidak menjadi kenyataan. Because you dug it. You did a good job, trust me. I've seen clouds. Saat kelaparan semakin menjadi-jadi, maka semuanya diberi satu mangkuk kecil makanan, yang sudah dipenuhi belatung, untuk dimakan bersama. Samsul marah dan memaksa The Ether untuk mengeluarkan makanan yang disimpannya. Tapi, The Ether menolak dan tetap menikmati makanan yang menjijikan tersebut, karena ia rasa persediaan itu akan sangat berarti, ketika mereka sudah berada di hutan nantinya. You are not. That is not your rice. That is our rice. I'm gonna eat that rice. I still have the key. Keesokan harinya, keadaan di camp ini semakin genting. Para penjaga terlihat serius sedang berdiskusi. Dan Agus menguping pembicaraan mereka, karena ia paham bahasa yang mereka gunakan. Agus pun langsung memberitahu kawan-kawannya, kalau para penjaga tidak lagi mendapatkan pasokan makanan, karena sawah-sawah penduduk di sekitar camp tahanan, hancur akibat ledakan bom. I'm your true friend. I'm your true friend. I would not lie to you. A perimeter. If reinforcements come along this job. Dan akibatnya, penjaga pun berencana untuk membunuh para tahanan di hutan, dan membuat seakan-akan para tahanan tersebut melarikan diri. Mendengar hal itu, The Ether pun memutuskan untuk mengeksekusi rencana pelarian mereka lebih cepat, yaitu pada esok hari. Samsul di sini ragu pada rencana The Ether, karena saat itu musim hujan belum tiba, dan hal itu bisa membuat jejak mereka mudah ditemukan. Tapi, mau gimana lagi, ini hanya antara lari atau dibunuh. This way. All arrive at the kitchen. Okay. Yes. Dieter, good luck. Daniel, we're on Dwight, come on! Dwight! Don't try anything, go on! Go on, run! Run! This is terrible! This is terrible! Come on, get your... God damn you, Gene!
God damn you! Guys, we'll be coming back. Come on. Namun rencana yang disepakati malah kacau, karena saat Dieter dan Dwayne menyerang para penjaga, 4 teman lainnya malah menghilang. Rencana untuk menyandra pun jadi gagal, dan akhirnya nggak ada pilihan lain, selain pergi melarikan diri ke hutan. Wait, not in the open. Not in the open. Selanjutnya, mereka pun terus masuk ke dalam hutan dengan telanjang kaki. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan Samsul dan Agus. Dan tentu saja, Dieter langsung mengomeli mereka, karena sudah mengacaukan rencana awal. Did you? Couldn't get a shot. Oh, you couldn't get it. Dieter semakin marah, karena Samsul dan Agus menggunakan sepatu boot, namun Samsul tidak menanggapi Dieter, dan menganggap hanya angin lalu. So, you were busy getting your machetes and your nice shoes. Where'd you get that? Where am I gonna go? Okay, listen, that's right. Listen. Kemudian dengan perasaan masih kesal, Dieter meminta pisau milik Samsul, dan ditukar dengan amunisi. Setelah itu, Dieter pun pergi bersama Dwayne, dan mengambil jalan lain dan meninggalkan Samsul sendiri, karena dia terlihat pergi duluan entah kemana. Where am I gonna go? Here. The stars. Setelah beberapa jam mereka melakukan perjalanan, untungnya di hari itu juga hujan turun, sehingga jejak kaki Dieter dan Dwayne dapat hilang dengan cepat, dan mereka juga dapat minum air dengan puas. Setelah hujan berhenti, Dieter pun mengajak Dwayne membuat sebuah rakit, kemudian mengapung mengikuti arus sungai. Agar mereka bisa menyeberang ke Thailand, yang menjadi negara tujuan mereka. Down there must be a river. It must lead to the big mud. We'll build a raft, and we can float all the way down to it. No one will see it. Singkat cerita rakit sudah mereka buat, dan mereka mulai menyusuri sungai. Listen. Did you hear that? Mereka pun cepat-cepat menyelamatkan diri dan pergi ke tepi sungai. Sayangnya, rakit yang mereka buat hanyut dan hancur melewati air terjun. Dieter dan Dwayne memutuskan untuk beristirahat selagi menunggu hujan berhenti. Hujan yang dingin, dan rakit mereka yang telah hancur, membuat sedikit demi sedikit harapan mereka terkikis. Apalagi, ditambah mereka yang menyadari, kalau tubuh mereka tentunya dipenuhi oleh lintah. Sampai di tepi sungai, Dieter tidak sengaja menemukan sebuah sepatu rusak. Kemudian, ia pun memberikannya untuk Dwayne yang dilihat kondisinya semakin lemah. Walau hanya satu, tapi lumayan bisa membuat kaki Dwayne tidak kedinginan. Di saat itu juga, mereka berpikir, kalau senjata yang mereka bawa, akan percuma, karena kalau digunakan pun nantinya bisa memancing musuh, dan mereka memutuskan untuk membuang senjatanya. I'm too tired. I can't go any longer. Sampailah mereka di pemukiman terbengkalai, dan memutuskan untuk beristirahat di sana.
Di sini, Dwayne bilang, kalau dia nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi, karena udah terlalu lemah. Dieter pun langsung berusaha membantu membangunkan semangatnya. I hope you're alone. Dwayne! There's choppers! Dwayne! Here we are! Oh, please! Please! Thank you! Thank you! We're here! Where are you going? You idiots! Where are you going? Tiba-tiba, kondisi Dwayne semakin lemah, bahkan ia sempat berhalusinasi. Tidak ada yang bisa Dieter lakukan di sini, hanya bisa berusaha menenangkannya. Sementara Dwayne beristirahat, Dieter pun mencoba membuat api, dan berharap helikopter tadi kembali lewat. Those helicopters, they will see it. And they will. Keesokan harinya, Dieter dan Dwayne melanjutkan perjalanannya, karena takut tentara musuh akan mencium jejak mereka. Mereka pun terus berjalan, sampai tiba di sebuah desa kecil. Mereka berdua berharap para warga di sana merasa kasihan. Bukannya kasihan, Dieter dan Dwayne malah diserang oleh warga, karena dianggap penjahat oleh warga tersebut, dan Dwayne saat itu juga meninggal dunia, karena kehabisan darah. Bye-bye! Kemudian di suatu malam, Dieter berhalusinasi, kalau Dwayne masih hidup dan mengeluh kepada Dieter. Dwayne mengeluh kakinya kedinginan, karena sepatunya diambil. Tidak ada lagi makanan yang layak, Dieter pun sampai terpaksa makan ular mentah, demi mengisi perutnya yang kelaparan. My feet are cold. Dwayne? Tak lama setelah itu, entah berapa hari ia bertahan sendirian, ternyata keajaiban datang kepadanya. Saat helikopter tentara Amerika melihat sinyal dari Dieter, dan dia pun diselamatkan, dan langsung dibawa ke rumah sakit militer. No, go away! Oh, come on! Ah! What's your authenticator? Rescue dog! Rescue him! It's him! I can't believe him! Setelah keadaannya pulih, mereka pun terbang menuju markas. Sesampainya di sana, ratusan orang menyambut kedatangan Dieter. Mereka pun memuji Dieter, bahkan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. You're doing great, Dieter. Don't need this anymore. Itulah alur cerita dari film Rescue Dawn.
Bagi untuk pecinta film, kalian wajib untuk menonton film yang satu ini, walaupun alurnya terasa lambat, tapi kita tetap dapat merasakan betapa kejinya kondisi perang saat itu. Selain itu, kita juga dapat menikmati akting yang memukau dari Christian Bale, yang rela menurunkan berat badannya, demi perannya sebagai Dieter Dengler. Semoga kalian suka dengan ceritanya, dan sampai jumpa lagi.